Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kelinci-kelinci kita. Ada yang alami, ada juga yang memanfaatkan obat-obatan. Dan ini sangat efektif. Prosentase terjadi kehamilan sangat tinggi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Peternak Muda Padi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar kelinci kita cepat untuk berkembang biak. Atau dengan kata lain, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas kelinci-kelinci kita. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Tetapi untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Padi. Oke teman-teman, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kelinci-kelinci kita. Ada yang alami, ada juga yang memanfaatkan obat-obatan. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa cara yang saya ketahui, ya. Ada yang sudah saya buktikan, tetapi ada juga yang belum. Nah, sekarang kita bahas cara yang pertama dulu. Cara yang pertama yaitu dengan mengawinkan kembali kelinci kita pasca melahirkan. Nah, ini kedengarannya sadis, tetapi ini adalah ilmu. Saya sampaikan. Perihal Anda setuju atau tidak itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi ini adalah sebuah ilmu, saya sampaikan. Salah satu cara untuk mempercepat proses produksi adalah mengawinkan pasca melahirkan. Tidak usah ditunggu-tunggu ya teman-teman, nggak usah nunggu 1 atau 2 hari. Langsung saja, misalkan malam melahirkan, paginya atau maksimal sorenya itu kawinkan kembali. Dan ini sangat efektif, prosentase terjadi kehamilan sangat tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini terdengar sangat sadis dan memang sadis beneran, sehingga banyak dari teman-teman sekalian, khususnya pecinta, itu tidak setuju dengan cara ini. Nah, sekali lagi, ini adalah ilmu, saya sampaikan, Anda yang menentukan. Tetapi ada catatan-catatan tertentu yang saya sampaikan di sini. Saya sering melakukan ini, ya, tetapi dengan catatan-catatan tertentu. Yang pertama, yaitu ketika anak yang lahir tadi itu jumlahnya sedikit, maka induknya akan saya kawinkan lagi. Jumlah sedikit ini bisa karena memang lahirnya sedikit, bisa lahir banyak, tetapi sebagian mati. Seperti kasus yang terbaru kemarin itu sudah saya kawinkan, sekarang sudah posisi hamil. Nah itu ya, kalau anaknya banyak, di atas 5 ke atas itu saya sarankan untuk tidak dilakukan. Karena nanti kelinci tersebut kasihan, dia akan kurus menyusui banyak anak sambil menyiapkan nutrisi-nutrisi untuk kehamilannya. Nah, sehingga cara ini saya lakukan ketika anak dari kelinci tersebut sedikit. Kemudian catatan yang kedua, kita harus siap soal pakan, ya. Jadi kita harus tidak lagi perhitungan soal pakan untuk kasus yang semacam ini. Jadi kita kasih pakan sebanyak-banyaknya dengan catatan banyak, tetapi dia masih bisa untuk menghabiskan. Jangan sampai nanti mubazir ya. Ya, kita kasih selagi dia masih mau untuk makan, ya kita tambah porsinya sampai mentok, sampai maksimal. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang cukup sadis. Kemudian cara yang kedua, nah ini mempercepat proses terjadinya birahi, ya. Cara yang kedua ini ada yang menggunakan teknik alami, ada yang memanfaatkan bantuan obat. Nah, tetapi untuk yang cara yang kedua ini belum pernah saya lakukan.
ini hanya sekedar informasi. Benar atau tidak, seberapa besar keakurasian dari informasi ini saya masih belum bisa membuktikan. Tapi informasi ini lazim beredar di kalangan peternak. Yang pertama, untuk cara alami untuk mempercepat proses birahi si betina, yaitu dengan menggunakan makanan tertentu. Nah, makanan yang sering direferensikan oleh peternak-peternak itu adalah 1. Jagung manis, 2. Kemangi, 3. Kacang panjang. Nah, itu yang lazim saya lihat. Tetapi sekali lagi, saya belum pernah melakukan teknik ini karena siklus birahi dari kelinci-kelinci saya normal. Yang menggunakan ini apakah siklus birahi kelincinya tidak normal, atau dalam tanda kutip mereka belum paham tentang siklus birahi, saya juga tidak tahu. Yang jelas kondisi di kandang saya normal, jadi saya tidak perlu melakukan cara ini. Nah, berapa lama kita treatment dengan makanan tersebut? Saya tidak tahu, karena saya juga belum pernah melakukannya. Yang jelas itu beredar luas di kalangan peternak. Monggo kalau mau dibuktikan berapa efektivitas dari teknik ini, ya. Yang kedua, yaitu dengan memacu menggunakan obat-obatan. Nah, untuk yang teknik kedua ini, biasanya obat yang dipakai, sorry ini saya sebut merek ya, Ovalumon. Kalau harganya saya tidak terlalu paham karena saya juga tidak pernah memakai. Nah, tetapi untuk cara yang kedua ini, ada salah satu teman yang pernah cerita, itu anak yang dihasilkan itu biasanya tidak maksimal, entah cacat, prematur, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu juga berlaku untuk semua atau hanya kasus itu saja? Kebetulan saya juga tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengamati secara lebih detail, ya. Ini hanya sebuah informasi. Tetapi untuk cara yang pertama tadi, mengawinkan pasca kelahiran, itu sering saya lakukan. Bahkan ada yang sampai 3 kali berturut-turut, ya, 3 bulan hamil terus. Jadi lahiran saya kawinkan, hamil lagi, lahiran saya kawinkan, hamil lagi, sehingga 3 bulan lebih itu hamil. Jadi itu ya. Kalau kemarin ada yang tanya soal bagaimana cara mempercepat proses birahi, sekarang saya jawab dengan video ini. Berapa tingkat efektivitasnya saya tidak tahu. Sekali lagi, ini adalah informasi yang saya share dan saya belum bisa memastikan efektivitas dari informasi tersebut, kecuali yang pertama. Kalau yang pertama itu memang sangat efektif, tetapi juga ada risiko-risiko yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.